Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tema kita hari ini, apa kabar akidahmu? Ya. Ketentuan yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini segalanya diukur dengan apa, Bu? Dengan akidah. Ya, makanya Allah ciptakan manusia dan jin untuk apa, Ibu? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan seluruh makhluk dijadikan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Makanya Allah menyebutkan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan gelap-gelap dan terang. Tetapi orang-orang kafir itu kemudian mereka berpaling. Nah, barakallahu fikum ibu sekalian, karenanya seluruh para nabi dan rasul ditugasi oleh Allah untuk menyuruhkan kepada akidah. Di mana Allah menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Seluruh para nabi dan rasul yang diutus kepada umatnya oleh Allah SWT adalah untuk menyerukan manusia hanya beribadah kepada Allah dan menolak segala penyembahan kepada selain Allah. Begitu pula di dalam surat Al-Anbiya ayat 20 Allah katakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus sebelummu, wahai Muhammad SAW, kecuali mereka menyerukan kepada kaumnya agar tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar itu, makanya akidah ini menjadi ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling mulia, yang harus kemudian kita gali, kemudian kita pahami dan kita praktekkan serta kita serukan, ya, bahwa setinggi-tinggi dan semulia-mulia manusia apabila dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah. Ya, dalam surat Yusuf ayat 8 Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah menyebutkan ayat ini, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, ya, jalan yang dinisbatkan kepada Allah. Aku serukan manusia kepada Allah. Ditugas Nabi dan Nabi-Nabi sebelumnya adalah mengajak manusia kepada Allah. Ya, ala basiratin, dasarnya ilmu, bukan katanya, bukan perkiraan, tapi dasarnya ilmu. Makanya orang kalau menemukan jalan kepada ilmu,
orang itu akan merasa tenang. Makanya bekalkanlah ilmu itu kepada diri kita, anak kita, cucu kita, keluarga kita. Karena sebaik-baik bekal adalah ilmu. Ya. Banyak orang sekarang yang dikejar cuma dunia. Dia ngejar sebanyak mungkin untuk apa? Untuk membekali anak-anaknya. Padahal dunia bisa habis. Tapi ketika dibekali ilmu, anak-anak itu akan bertahan dimanapun mereka berada. Dan bukan cuma sebatas bertahan, dia akan bermanfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, makanya seruan para nabi dan rasul adalah Allah diajarkan untuk mendakwahi manusia ke jalan Allah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun pagi, siang dan malam mendakwahi kaumnya. Berapa, Bu? 950 tahun. Gak pernah bosan. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Tuhan, aku sudah menyerukan kepada kaumku siang dan malam, tetapi justru mereka malah menjauh. Ya, makanya kadang-kadang kita lihat, Ustaz, saya udah berdakwah di tempat ini sekian tahun, tapi nggak banyak perubahan. Ustaz, baru sekian tahun. Sabar, jangan berhenti untuk dakwah. Ya, Nabi Nuh berapa, Bu? 950 tahun. Bukan main itu. Ya, siang dan malam. Kita malam masih nggak dakwah ya, masih siang aja. Ini siang dan malam. Makanya tidak boleh kita berhenti untuk berdakwah. Ya, kenapa? Kata Allah, katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih bagus kata-katanya daripada orang yang menyerukan ke jalan Allah? Ya. Makanya Ibu sekalian, ketika kita memasuki ruang-ruang dakwah itu berarti kita ikuti jejak para nabi, dan itulah pekerjaan yang paling mulia. Nah, itulah posisi yang paling mulia disebutkan oleh Allah SWT. Ya. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, balighu anni walau ayah. Sampaikan yang kamu tahu dariku meskipun satu ayat. Ya. Makanya Allah menyebutkan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Dasarnya ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Nabi dan siapa yang ikuti Nabi. Kalau kita mengikuti Nabi berarti kita kena ayat ini. Ya. Aku dan siapa mengikuti aku. Makanya Nabi SAW menyebutkan, nahnu ma'asyal anbiya la nuwarrith ma taraknahu sadaqah walakin warithna al-ilm faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, aku para nabi, kita para nabi, kalau meninggal tidak meninggalkan warisan. Ya, Bu, itu dibagikan semua. Tetapi yang kami wariskan apa? Ilmu. Ya, Nabi itu mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu itu, memperoleh ilmu itu, ilmu Nabi, ya, Bu, ya, ilmu Islam, maka orang itulah orang yang beruntung. Makanya Nabi dari Bukhari Muslim menyebutkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, orang kalau dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah berikan dia kemudahan untuk mendalami agama, dan bukan cuma sekedar mendalami, Bu. Kalau yufaqihu itu ya mendalami dan mempraktekannya. Jadi tafaqquh fiddin itu bukan cuma ilmunya dicatat, diingat-ingat, tapi juga dipraktekkan. Ya. Nah, kalau orang diberikan oleh Allah kemudahan sampai kemudian dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu meskipun hujan lebat, ya, Bu, tidak terhalang. Ya. Pernah kami ketika akan belajar dengan para ulama di Timur Tengah,
karena nggak punya jaket, musim dingin, kedinginan mengeteter. Begitu lagi lapor lagi, ya Allah. Jadi merasakan betapa ketika mencari ilmu itu kadang terlalu capek, lapar, dingin, tapi semua itu meninggalkan kesan yang indah. Ya, makanya dalam mencari ilmu itu pasti orang akan punya pengalaman-pengalaman. Ya, seperti kita sekarang hujan lebat, tapi tetap tidak terhalang untuk tetap belajar ngaji dalam ilmu tafaqquh fiddin. Kenapa? Karena itulah kebaikan yang kalau kita pegangi, kata Nabi, kamu telah memperoleh apa? Kebaikan dari Allah. Ya, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan dimudahkan untuk mendalami ilmu agama sekaligus mempraktekannya. Karena kemuliaan manusia itu adalah sebesar apa pemahamannya terhadap agama dan sebesar apa prakteknya terhadap ilmu agama itu. Ya, karenanya intinya ilmu agama ada di mana, Bu? Ada di tauhid, ada di akidah. Ya, makanya Allah menyerukan kepada Nabi Muhammad SAW, setelah kamu mendakwahkan kepada manusia dan orang-orang yang kamu ajak untuk berdakwah, seperti yang Nabi mendidik di rumah Arqam bin Abil Arqam, itu pendidikan yang diberikan oleh para sahabat guna menjadi dai. Ya, makanya dikirimlah 2 orang dai dari Mekah ke Madinah, yang nama Abdullah bin Ummi Maktum, buta ibu. Yang satu lagi bernama Mus'ab bin Umair. Ya, 2 kader Nabi ini sebagai dai ditugasi kemana? Ke Madinah. Nah, kemudian beliau berdua mendakwakan Islam di Madinah. Nabi masih ada di Mekah. Ya, coba menundukkan Madinah dengan dakwah. Sampai dalam riwayat itu disebutkan tidak ada satupun rumah kecuali ada orang yang masuk Islam. Nah, sampai pada saatnya Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke Madinah. Berarti Madinah ditundukkan dengan apa? Dengan dakwah. Kalau kita berhasil merubah tatanan masyarakat di kampung sawah ini dengan dakwah, sehingga mereka menjadi Islami, ya, menjadi percontohan orang-orang Islam di luar sana, berarti langkah kita itu berhasil. Karena itu mengikuti pola Nabi. Begitu pula Nabi menyuruh Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman. Ya, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Fatakun awwalu ma tad'u ilai syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, kata Nabi, kamu pergi ke kota Yaman sana. Di sana ada masyarakat yang mereka pengikut ahli kitab. Ahli kitab itu apa? Yahudi dan Nasara. Jadi Nabi tahu siapa yang ada di Yaman itu. Informasi yang sampai kepada Nabi belum memperoleh tahu apa yang ada di sana itu. Kamu akan datangi mereka itu pengikut ahli kitab, maka serukan pertama kali kepada mereka untuk mereka bertauhid bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Baru kamu ajarkan salat, kemudian ajarkan kepada mereka untuk menunaikan zakatnya dan dikembalikan kepada orang miskin di tengah mereka. Makanya ibu sekalian, Yaman berubah lewat dakwah. Ya, jadi satu orang kader Nabi bisa merubah satu negara. Ya, makanya kenapa kita bikin Al-Islam ini? Di antaranya adalah bagaimana kita melahirkan kader-kader dai. Ya, satu orang bisa merubah satu kecamatan atau satu desa atau satu kabupaten, apalagi sampai satu provinsi. Cakep. Ya, sehingga nilai yang tertanam di dalam masyarakat itu menjadi nilai-nilai Islam. Nah, itulah penambah dai. Sebenarnya ibu-ibu lebih berpeluang daripada bapak-bapak. Kenapa? Waktunya lebih banyak. Ya, kemudian bahasanya lebih lembut. Ya, kemudian pendekatannya bisa macam-macam cara untuk merubah keadaan. Makanya saya berharap ibu-ibu juga
ikut berdakwah minimal di tengah kaum wanita. Nah, itulah rahasia mengapa kok istrinya Nabi banyak. Ya, kenapa istrinya Nabi banyak? Allah mengizinkan Nabi Muhammad istrinya lebih daripada 4. Ya, sementara umatnya boleh hanya 4 saja. Untuk apa itu? Ternyata istri Nabi itu untuk menampung ilmu Nabi, untuk kemudian mendakwahkan kepada kaum wanita. Karena Nabi itu pemalu. Ya, Nabi itu malunya itu seperti wanita perawan. Wanita perawan kan? Ya, nih ada laki datang mau melamar kamu gimana? Diam atau terserah, ya. Jadi pemalu dia. Nabi itu pemalu untuk kaum wanita itu. Meskipun tidak boleh malu dalam kebenaran. Nah, karenanya untuk berkomunikasi dengan kaum wanita lewat siapa? Lewat istri-istri. Ya. Makanya istri-istri Nabi itu penampung ilmu Nabi untuk diajarkan kepada kaum wanita di belakangnya. Aisyah radhiyallahu anha adalah di antara istri Nabi yang paling cerdas dan yang paling banyak mendapat ilmu dari Nabi untuk disampaikan kepada kaum wanita. Makanya disebutkan bahwa kalau seandainya seluruh ilmu wanita itu ditaruh di satu timbangan dan ilmunya Aisyah di timbangan yang lainnya, lebih berat mana, Bu? Lebih berat ilmunya Aisyah. Saking dalamnya ini. Ya, makanya kalau ibu-ibu punya peranan seperti wanita di masa Nabi yang mereka itu bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, kemudian mereka mendakwahkan ilmunya itu. Bukan dengan cuma lisan, tapi dari perbuatan juga, jadi contoh. Paling tidak kita mencontohkan buat anak-anak kita, Ibu. Ya, contohkan kepada mereka untuk supaya menunaikan hak Allah, hak Rasulullah, hak Al-Quran. Ya, kemudian bakti kepada orang tua, ya, dan berakhlak mulia kepada orang lain dan seterusnya. Nah, makanya kalau kita pola menanamkan pendidikan agama ini benar kepada anak-anak kita, maka insya Allah akan muncul anak-anak yang mempunyai orientasi berpikirnya beda dengan anak-anak orang luar, Ibu. Yang orientasinya cuma duniawi. Ya, anak kita harus orientasinya bagaimana bisa membela agama, Ibu. Karena membela agama ini, Ibu, prioritas hidup, Ibu. Ya, prioritas yang harus kita kedepankan dari membela yang lainnya. Ya, makanya Ibu sekalian, baik secara kelompok umat Islam keseluruhan diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan agama. Ya, manusia ini kan semua diperintahkan oleh Allah untuk apa, Ibu? Menegakkan agama. Dalilnya mana, Ibu? Surat Asy-Syura ayat 13. Ya, Allah katakan, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha waladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina." Ya, seluruh para nabi dan rasul mulai dari Nabi Nuh ditutup dengan Nabi Muhammad. Di tengah itu ada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Ngapain mereka? Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan agama, menegakkan Islam. Jadi bukan untuk bikin rumah, bukan untuk bangun kekuasaan, bukan untuk meningkatkan ekonomi, bukan itu, Ibu. Prioritas para nabi dan rasul adalah menegakkan agama. Ketemu? Coba dibaca yang keras terjemahnya, Bu. 13. Asy-Syura ayat 13. Ketemu? Dibaca yang keras, Bu.
mengikuti agama yang kami turunkan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang berpegang padanya. Ya, jelas itu Bu ya. Tugas seluruh para nabi dan rasul untuk apa Ibu? Bukan bikin anak. Ya Bu. Bukan memperbanyak harta. Bukan untuk meraih kekuasaan. Bukan untuk yang lainnya itu Bu. Tetapi intinya adalah menegakkan din. Untuk apa din itu? Biar mengatur kehidupan manusia jadi benar. Jadi way of life. Jadi Weltanschauung, pedoman hidup. Ya. Kalau Islam sudah menjadi pedoman hidup bagi umat, maka yang terjadi adalah kesejahteraan, keadilan, kenikmatan, keamanan, dan senantiasa mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi kalau din Allah ini, Islam ini enggak diterapkan, yang terjadi kekacauan, kemusyrikan, kekafiran, kemaksiatan, penyimpangan, kerusakan, ya Bu ya, dan ketidakadilan. Ya, kemarin tokoh-tokoh nasional berkumpul membahas tentang kondisi di Indonesia. Gimana ini? Bingung mereka. Ya, mereka bingung terhadap keadaan yang ada. Sebenarnya masalah yang pokok adalah mereka ini kurang memperhatikan masalah kebenaran. Ya, makanya al-birru matma'annat ilahin nafs. Ya, kebaikan, kebenaran itu membuat hati tentrem. Kenapa mereka goyang? Kenapa mereka kacau? Kenapa mereka kemudian berpecah belah? Ya, karena jauh dari kebenaran. Itu kalau bisa pintu-pintu ditutup jadi enggak dengaran suara apa? Ya, hujannya lebat sekali. Nah, barakallahu, makanya Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Nah, seluruh kalimat-kalimat Tuhanmu ini mengandung kebenaran dan keadilan. Benar apa? Ajarannya, benar beritanya, ya, dan adil hukumnya. Ya. Tetapi kenapa mereka nggak mau Islam? Karena tadi tauhidnya belum kuat, hubungannya kepada Allah belum mantap. Makanya yang dicari masih demokrasi, ya, yang dicari pikiran-pikiran manusia. Kalau itu yang kamu kedepankan, yang terjadi kekacauan, ya, ketidakadilan, yang paling dahsyat kesenjangan. Karena ini terjadi kesenjangan yang luar biasa antara miskin dan kaya. Ya apa? Karena memang hukumnya tidak adil. Ya, distribusi kekayaan tidak merata. Makanya ibu sekalian, biarlah orang itu miskin, nggak punya apa-apa, asal dia kenal sama Allah, dia tunduk patuh kepada Allah, dia akan yakin dengan Allah, dan pasti Allah memberikan jalan keluar dari kehidupannya. Waktu yang lalu ada seorang ibu-ibu bersama suaminya diuji oleh Allah. Anaknya itu kena penyakit yang kronis. Kedua orang ini tutupnya ditutup orang. Kedua orang orang tua ini dari Jawa Tengah. Akhirnya rumah sakit di Jawa Tengah tidak sanggup karena peralatannya nggak cukup. Dianjurkan untuk berobat ke rumah sakit Cipto. Ya, hanya berangkatlah mereka ke rumah sakit Cipto. Anak itu dirawat. Kedua orang suami istri kontrak sambil nungguin anaknya. Tiba-tiba sambil berjalan waktu uangnya habis, sampai buat kontrak pun sudah nggak ada. Akibatnya mereka diusir dari yang punya rumah, keluar dari rumah karena nggak bisa bayar
kontrakan. Akhirnya mereka nginep di emperan-emperan ini, tinggal di emperan-emperan. Suami istri ini udah gak punya uang untuk bertahan, sementara anaknya masih dirawat di rumah sakit. Malam hari itu istrinya sholat tahajud sambil nangis, sama ya Allah, Engkau tahu apa yang kami alami, anak kami sakit, uang sudah habis, akan kontrak pun sudah nggak bisa lagi, tinggal di emperan-emperan. Engkau mau tahu ya Allah, dan aku tidak mau minta sama manusia kecuali kepadamu ya Allah. Berikan jalan bagi kami ya Allah, sembuhkan anak kami ya Allah. Dia doa terus sambil nangis ya, sambil nangis ya di emperan itu Bu. Akhirnya qadarullah ada bapak-bapak lewat, melihat ini ibu menangis gitu, dia samperin, ibu sakit, ibu ada masalah, apa yang bisa dibantu ibu? Enggak Pak, saya lagi doa aja sedih jadi nangis. Dia ngungkapkan apa keadaannya, tangguh banget ibu, dan dia nggak pernah minta-minta sama orang ibu, mulia sekali jiwanya, hanya bergantung kepada Allah. Qadarullah, bapak ini mengeluarkan amplop, dikasihlah kepada ibu ini. Tertulis di atas amplop itu tulisan kelompok sedekah. Jadi rupanya ada komunitas yang sudah punya komitmen untuk ngumpulin dana, namanya kelompok sedekah. Ya, bapak ini ditugasi untuk mencari siapa yang membutuhkan. Jadi mereka sudah masukkan di amplop itu kelompok sedekah alamatnya. Kemudian bapak ini keliling rupanya cari siapa yang membutuhkan untuk diberikan sedekahnya. Jatuhlah ke tangan ibu ini, ke tangan orang yang pas, diterima dengan rasa syukur. Terima kasih banyak Pak, jazakallah khair, masya Allah, pemberian Allah cash. Nah, atas doanya dia dapatkan jalan keluar. Setelah dibuka ada duitnya 500.000. Dia cepat hampirin suaminya karena belum makan seharian. Diajak makan suami, ayo kita cari makan, kita dapat rezeki dari Allah, kita cari makan. Diajak makan suami. Kemudian dia sisakan untuk makan duit 100.000, 400.000-nya dia lagi pikir untuk apa ini, supaya jangan habis. Nah, besoknya ibu ini sama suaminya ke pasar, nyari kira-kira barang apa yang bisa dijual, ya, buat apa? Buat bertahan hidup. Hanya jatuh perhatian dia kepada kerupuk kerupuk itu lah Bu, kerupuk kulit ya. Kerupuk kulit ya. Dia belikan 400.000, dapat banyak yang namanya kerupuk kan. Mulai dia dagang. Suami istri dagang sono kemari. Hari itu habis dapat untung. Besoknya lagi habis dapat untung. Terus sampai dia punya uang buat kontrak lagi. Kontrak lagi di rumah ya. Enggak lagi ngemper. Terus dia dagangin sambil ngurusin anaknya di rumah sakit. Terus sampai ibu penghasilannya sebulan 30 juta. Ya. Nah, ini karunia dari Allah SWT. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri, yang penting usaha. Allah bukakan jalannya nanti. Ya, kemudahan-kemudahan itu. Nah, barakallahu, tidak ada manusia hidup tidak punya masalah. Benar enggak, Bu? Enggak ada orang hidup enggak ada punya masalah. Semua punya masalah. Ya, masalahnya berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita pecahkan masalah itu. Dan tidak mungkin kita bisa memecahkan masalah sendirian. Mintalah pertolongan kepada Allah. Makanya kita bilang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah ya Allah, kepadamu kami minta pertolongan untuk memecahkan masalah-masalah yang kami hadapi. Makanya kata Nabi, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, Nabi SAW ingatkan apa? Ihfadillah yahfad. Nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah dalam dirimu, kamu akan dijaga sama Allah. Ihfadillah tajidhu tujahak. Kamu jaga Allah. Bila kamu ada masalah, Allah akan ada di situ membantu kamu.
Ya. Kemudian Nabi mengatakan wa idzasta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dulu waktu ibu hamil terus ngelahirin anaknya, itu antara hidup dan mati. Ibu manggil siapa waktu itu? Hah? Manggil siapa ibu? Benar itu manggil Allah. Coba diingat-ingat, manggil siapa itu? Ada sakit. Dokter atau apa, suster? Yang dipanggil harus siapa? Ya Allah, mudahkan aku ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Panggil Allah. Ya, dalam keadaan kita posisi seperti itu antara hidup dan mati, jangan lupa manggil Allah. Di Jakarta dilakukan penelitian di rumah sakit memperhatikan orang yang mau meninggal itu, yang mau nazak itu diperhatikan dari 1.000 orang yang meninggal di rumah sakit Jakarta, yang bisa nyebut nama Allah pada saat meninggal cuma 7%. Ya, sedikit sekali ya. Kalau 1.000 orang cuma 70 orang, Bu. Sedikit sekali. Nah, ini kenapa? Karena kematian adalah refleksi kehidupan. Apa yang ada di benak orang itu, yang di hati orang itu, itulah yang akan keluar dari lisannya. Jadi ya, makanya hubungan kita kepada Allah jangan pernah terputus. Makanya Allah bilang apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan mengingat Allah, kalbu ini menjadi apa? Tenang. Berarti kebutuhan kalbu kita apa, Ibu? Ingat sama Allah, dekat sama Allah. Kalbu ini cuma satu, Ibu, enggak dua, Ibu. Makanya kata Ibnu Mas'ud, kalau kalbumu lari kepada selain Allah, ya, maka rusaklah kan. Ya, makanya kalbu ini jangan sampai lari dari Allah. Innamal a'malu binniyat. Amal apapun jangan tertuju kepada selain Allah, rusak. Makanya Allah katakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik kepada Allah, hatimu pergi kepada selain Allah, syirik kepada Allah, maka seluruh amalmu batal dan kamu akan menjadi orang rugi. Bu, makanya boleh nangis karena Allah. Kalau bicara karena Allah. Mau ke pengajian karena Allah. Menikah karena Allah. Mendidik anak karena Allah. Ngurusin suami karena Allah. Hidup dan mati kita untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Kalau itu sudah tertanam di dalam hati ini, tidak ada yang berat dalam hidup. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Ya, tinggal masalahnya bagaimana kesadaran kita selalu terhubung sama Allah. Ketika orang lapar, yang diingat apa? Yang diingat apa? Makan. Ketika orang haus, yang diingat apa? Jarang mengatakan lapar ya Allah, aku lapar ya Allah. Berikanlah makanan buat aku ya Allah. Mudahkan aku ya Allah. Ya. Ketika dua perempuan anak Nabi Syuaib, ya Bu, mengambil air, ternyata di situ banyak orang-orang laki berebut, maka dia menghindar, tidak mau bersentuhan dengan laki-laki itu. Nunggu giliran terakhir. Nabi Musa melihat, nggak tega Nabi Musa. Dia sembelit, mana? Saya ambilkan airnya. Ya, diambilkanlah air oleh Nabi Musa. Segera dihadirkan kepada dua perempuan ini. Kemudian mereka pergi. Sampai di rumah, bapaknya Nabi, seorang Nabi Syuaib, tanya, kok kalian hari ini datangnya lebih awal dari hari biasanya? Ada apa kok tumben?
iya ya, tadi ada seorang anak muda yang membantu kami mengambilkan air, sehingga cepatlah kami dapat air, cepat pulang. Siapa dia? Kata Nabi Syuaib, siapa dia? Nggak kenal ya. Cuman habis dia bawa air, dia duduk di bawah pohon, dia bilang begini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, apa yang kau turunkan kepadaku adalah kebaikan yang sedikit. Ibu paham enggak isinya apa? Paham enggak? Apa isinya itu? Anak putrinya juga enggak paham. Dia ngeluh sama Allah, ya Allah, apa yang kau turunkan kepadaku kebaikan yang sedikit. Nabi Syuaib langsung nangkap, oh lapar dia itu. Nah, bahasanya Nabi sama Nabi nyambung. Ya bro, bahasa kita nggak nyambung. Oh lapar dia itu. Siapin makanan, undang dia makan sini. So, langsung nyambung antara Nabi itu. Jadi ibu sekalian, Nabi Musa itu dikejar sama Fir'aun dari Mesir karena akan dibunuh. Dikejar sama pasukannya. Dia lari. Sampailah dia masuk ke wilayah Madain, wilayah Nabi Syuaib. Sekitar 8 hari, ibu. Dia tidak makan, tidak minum. 8 hari, ibu. Perhatimu Nabi Musa itu orangnya kuat sekali. 8 hari nggak makan, coba. Dari Mesir, saya bisa bayangkan itu. Mesir, Yordan Mesir itu ribuan kilo, ibu. Belum lagi panasnya kayak apa entar. Nah, Madain itu di mana? Di sekarang Yordania. Madain di mana, Bu? Dia coba dari Yordania ke Mesir itu jauh sekali, Bu. Karena lewat Palestina itu kan, lewat apa? Lewat Palestina yang sekarang. Kemudian ke Sina, terus itu. Barakallahu ibu sekalian, nyampailah ke Madain, dia dalam keadaan lapar. Udah gitu harus bantu lagi dua perempuan ngambil air, dia ambilin, baru dia lemes di bawah pohon. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi ketika dia lapar, ngeluhnya ke siapa, Bu? Ke siapa, Bu? Nggak ngerti apa, aku lapar banget makan. Nggak ada cerita itu. Ya Bu, Nabi laparnya ngeluh kemana, Bu? Ke Allah. Coba biasakan seperti itu. Kalau ada masalah, lapor sama Allah dulu. Sakit, lapor sama Allah dulu. Lapar, mau sama Allah. Haus, mau sama Allah. Cakep itu. Jadi selalu terkait dengan Allah. Ibu sekalian, barulah diundang Nabi Musa, senanglah dia. Akhirnya diberikan jamuan makan. Cerita apa yang terjadi dengan kau, cerita begini. Oh, sekarang kamu selamat, kamu sudah berada di wilayah bukan wilayahnya Fir'aun. Ya, kamu sudah wilayah lain, sudah aman kamu. Ya, tapi kemudian putri dari Nabi Syuaib mengusulkan, ya abadi istajirhu, fa inna khairan man istajarta al-qawiyyul amin. Ya, wahai ayahku, ambil dia jadi pegawaimu. Itu usulan anaknya. Karena sebaik-baik pegawai itu adalah orang yang kuat dan amanat. Dan itu nampak pada Nabi Musa AS. Dari mana anak perempuan itu tahu kalau Nabi Musa kuat dan amanat? Dari mana, Ibu? Waktu gonong air kuat dia. Padahal dalam keadaan lapar, 8 hari belum makan. Kemudian amanat, kenapa amanat? Ya, dia tidak mau mengganggu perempuan. Dia hormati perempuan. Justru dia bantu supaya segera menghindari kerumunan orang itu. Ya. Nah, barakallahu ini satu gambaran bagaimana hubungan Nabi dengan Allah SWT. Dekat sekali. Hatta lapar, minta sama Allah. Imam Ahmad rahimahullah perjalanan dari Baghdad
ke Yaman ingin belajar sama Abdul Razzaq As-San'ani, ulama ahli hadis, ya, yang menulis kitab Al-Musannaf. Musannaf itu kumpulan hadis dikumpulkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani. Itu gurunya Imam Ahmad. Waktu dia berangkat dengan kawan-kawannya, ada Ali Al-Madini, ada Yahya bin Ma'in, mau pergi berangkat belajar ke Yaman, mampir dulu ke Mekah untuk haji. Haji dulu, baru pergi ke Yaman, Sana'a. Saya perjalanan dari Riyadh ke Sana'a naik bis itu 2 hari 2 malam. Bisa bayangkan gimana kalau jalan kaki itu, ya. Nah, Imam Ahmad dengan teman-teman ini jalan kaki, Ibu, dari Baghdad, dari Irak. Untuk apa? Cari ilmu. Ya, kita dari sini ke sini aja capek ini. Banyak alasan. Ya, Bu. Hujan padahal bisa pakai payung. Ya, Bu. Kita terlalu banyak alasan. Ya, Bu. Lihat nih, Imam Ahmad dengan rombongan berangkat dulu umroh, haji dulu karena sama haji dulu baru menuju ke sana. Di saat mereka sedang berhaji, mereka dapat informasi Imam Abdul Razzaq As-San'ani, ulama yang dituju dari sana itu sedang ada di Mekah. Beliau juga berangkat haji. Datanglah teman Imam Ahmad kepada Imam, ya Ahmad, alhamdulillah guru yang kita tuju dari Sana'a itu ada di Mekah. Jadi kita gak usah ke Sana'a, kita cukup belajar di Mekah saja. Kata Imam Ahmad, tidak. Niat kita dari Irak ingin belajar ke Sana'a, bukan di Mekah. Coba itu. Ya, tetap jalan ke Sana'a itu. Itu Imam Ahmad. Semangatnya untuk cari ilmu luar biasa. Sehingga bisa bayangkan berapa hari dia perjalanan itu. Yang menarik, waktu di Sana'a sudah sekian lama Imam Ahmad belajar, dan Imam Ahmad itu, Ibu, kelebihannya beliau tidak mau makan dari pemberian orang. Dia nggak mau makan kecuali dari usahanya sendiri. Apakah dia jadi tukang cangkul? Apakah dia nulisin buat orang? Ya, Bu. Apakah dia ngajar orang? Pokoknya dia nggak mau makan, apa, Bu, kecuali dari keringatnya sendiri. Itu apa, Bu? Itu konsepnya siapa, Bu? Ya, Bu. Itu ajarannya siapa itu, Bu? Tidak mau makan kecuali dari keringat sendiri. Itu ajaran siapa, Ibu? Ajaran Nabi Dawud. Makanya Nabi mengatakan sebaik rezekinya Nabi Dawud. Ya, Bu. Karena dia tidak makan kecuali dari keringatnya sendiri. Ya, Bu. Sebaik tahajudnya Nabi Dawud. Karena dia tahajud sepertiga malam. Bu. Sebaik puasanya Nabi Dawud. Karena apa? Sehari puasa, sehari tidak. Nah, itu diperhatikan sama Imam Ahmad. Makanya hidupnya berkah. Ya, mengikuti pola Nabi Dawud alaihissalam. Nyampe di Sana'a, kemudian beliau belajar. Suatu kali beliau nggak punya tugas atau kerjaan yang dikerjain sehingga menghasilkan uang. Ya, nyari kerjaan nggak ada berdapat. Akhirnya dia menahan tidak makan. Satu kali Abdul Razzaq As-San'ani, gurunya Ahmad, minta sama Ahmad, ya Ahmad, kamu jadi imam. Dari salat maghrib atau salat isya, pokoknya salat jahriyah. Imam Ahmad jadi imam, bacanya gemetaran itu. Gemetaran dan banyak salah. Sehingga diluruskan oleh jamaah. Kemudian selesai salat, dia dipanggil sama gurunya, kenapa hari ini kamu kok salatnya gemetaran dan banyak salah? Apa jawaban dia? Wah imam, maafin saya, aku sudah 3 hari belum makan. Berapa, Bu? Coba anak-anak lisan itu nggak makan sehari aja. Iya, Bu. Protes itu sama tukang masak. Mana masakan ini? Abu, lihat tuh. Sabar.
tidak makan sampai. Jadi sekarang pesantren-pesantren itu enak, makanan disiapin, ya Bu. Anak pesantren itu sebenarnya enak, tinggal belajar aja. Udah gitu masih malas aja, gimana itu? Ya, makanya ibu sekalian, nah ini bukti bagaimana para nabi, orang-orang soleh itu ibu, ketika menghadapi kesulitan dikembalikan kepada Allah, minta sama Allah. Ya, itu dipraktekin ibu, kita semua praktekin itu. Ya, termasuk dalam membantu orang. Ya Bu, Ibnu Mukandar, ya Ibnu Mukandar ini apa namanya ulama tabi'in, tinggal di Madinah. Beliau sebagai ulama melihat keadaan umat lagi susah, paceklik panjang, ya Bu, hujan nggak turun-turun, kondisi alam mengering, binatang-binatang sudah apa? Kesulitan air. Ya Bu, beliau mengajak umat untuk apa Bu? Salat istisqa, minta hujan. Doa-doa seluruh penduduk Madinah enggak ada dikabulkan Ibu. Enggak turun hujan. Ya. Ini kita enggak minta aja hujan turun terus, Masya Allah Ibu. Allahumma sayyiban nafi'ah. Maka Ibu sekalian, suatu malam Ibnu Mukandar ini duduk di Masjid Nabawi sambil termenung. Ya Allah, dosa apa kita ini? Kok doa-doa kita nggak ada dikabulkan? Minta hujan, hujan nggak turun. Padahal udah salat istisqa. Ya, apa yang terjadi dengan kita ini? Kok Allah tidak mengabulkan doa kita? Dia lagi duduk termenung Ibu, di tengah malam itu Ibu. Setelah dia tahajud, dia duduk termenung. Tiba-tiba ada hamba Allah yang soleh, orang hitam, masuk masjid, kemudian dia salat 2 rakaat. Tiba-tiba dia ngangkat tangan, ya Allah, aku menyaksikan hamba-hambamu di Madinah ini sulit ya Allah. Aku bersumpah kepadamu ya Allah, turunkan hujan buat mereka ya Allah. Bu, kata Muhammad bin Anda, aku lihat orang itu doanya beda. Dia seakan-akan mendesak kepada Allah untuk menurunkan hujan. Tiba-tiba tangannya sebelum turun, hujan pun sudah turun. Subhanallah, siapa ini orang? Ya Bu, selama ini dia nggak pernah mengenal di Madinah. Siapa ini orang? Dikasih tanda sama dia, nanti habis salat subuh saya akan ikuti ini orang. Siapa dia ini? Ya Bu, yarhamukallah. Akhirnya habis salat subuh pulanglah orang ini, diikuti sama Ibnu Mukandar ini. Kemana dia? Tahu-tahu masuk rumah kecil. Kemudian orang itu masuk, diketok sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan pintu, suruh masuk. Dilihat rumahnya nggak ada apa-apa. Ya Bu, ada tikar usam lah itu. Tikar usang lah situ. Diajak duduk di situ. Kemudian Ibnu Mukandar nanya, saya kok belum pernah lihat Anda di Madinah ini ya? Siapa Anda ini? Kok baru kelihatan sekarang? Oh, saya tukang sepatu. Saya tukang sepatu dari kota lain, mampir ke Madinah. Ya, saya kontrak di rumah kecil ini. Ya, saya di tukang sepatu. Tapi saya yakin Anda bukan sebatas tukang sepatu saja. Tadi saya lihat Anda tahajud malam, mengangkat tangan doa sampai turunnya hujan. Langsung mukanya merah dia. Langsung mukanya merah. Dia ambil peralatan apa? Sol sepatunya itu, terus dia pergi, Bu. Nah, dia gak beritahu siapa dia. Bu, karena orang soleh itu akan selalu apa, Bu? Menyembunyikan kesolehan. Bukan terus bang, oh aku ini begini, aduh enggak begitu. Dia sembunyikan dirinya, dia tinggalin itu. Ya, sampai Ibnu Mukandar tidak tahu siapa ini orang. Yang dia tahu cuma tukang sol sepatu. Tapi bisa apa? Bisa mendesak Allah turunkan hujan.
Makanya kata Nabi, inna minan nasi man idza aqsama 'ala Allahi abarra. Ada di antara manusia saking dekatnya sama Allah, dia bisa mendesak Allah dengan sumpah yang dia katakan, ya Allah, aku bersumpah kepadamu, bantulah fulan. Itu bisa. Ada di antara manusia, kata Rasulullah, yang apabila minta sama Allah dengan mendesak, ya Bu, maka dia akan dipenuhi permintaannya. Ibu, jangan dikit-dikit terus maksa-maksa sama Allah. Desak-desak Bu ya. Nah itu lihatlah keadaan. Ya Bu, tapi itu ada di antara manusia jenisnya seperti itu kata Nabi. Nah karenanya Barakallahu, jadi sebenarnya kedekatan seseorang kepada Allah akan memudahkan semua urusannya. Perhatikan 3 hal Ibu. Ibu catat Bu ya, dan praktekkan Ibu. Ya, 3 hal yang senantiasa dinasihatkan oleh para ulama. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amalan kita di dalam menghadapi kesulitan hidup. Ya, yang pertama, perhatikanlah Allah. Ya, perhatikanlah Allah. Maka artinya perbaikilah hubunganmu kepada Allah. Perbaikilah hubunganmu kepada Allah, maka hubunganmu kepada manusia akan dijaga sama Allah. Ya, perbaikilah hubunganmu kepada Allah, maka hubunganmu kepada manusia akan dijaga sama Allah. Ya, makanya banyak kita temukan lelaki-lelaki yang nggak benar berubah di tangan istrinya. Kenapa? Karena istrinya selalu mengetok pintu langit untuk merubah suaminya. Ya Bu, banyak anak-anak yang nakal, yang nggak beres. Ya Bu, kemudian menjadi baik dan sadar anak itu karena doa siapa? Ibunya. Ya, kenapa? Ketok pintu langit. Ya, termasuk keadaan negeri kita yang kacau balau sekarang ini. Jangan lupa ketok pintu langit. Selain kita berusaha, juga apa Bu? Berdoa. Jangan sebagian orang itu mungkin doa yang nggak ada usaha. Harus ada usaha dulu, baru doa. Jangan lupa harus ada usaha dulu. Ya, ini perbaiki hubunganmu kepada Allah, maka hubunganmu dengan manusia akan dijaga sama Allah. Ya, man talaba ridallahi bi sakhatin nas kafahullahu ma'unatan nas. Bila seseorang dalam mencari ridha Allah, banyak orang marah, ya, maka Allah akan jaga orang itu dari amukan masa itu, dari gangguan orang-orang itu. Ya, jadi ini hubungan kita kepada Allah harus dijaga. Adapun hubungan kita dengan manusia, Allah akan menjaga. Jangan takut, ya Bu. Sementara kebanyakan orang ya diberatkan apa kata orang? Ngapain ngurusin kata orang? Capek, ya Bu. Kalau kita mau berbuat apa kata orang, itu akan capek. Berarti bisa jadi orang itu nggak tulus kepada Allah. Ya Bu, hindari itu. Jadi nggak usah apa kata orang. Perbaiki hubungan kepada Allah. Terus tingkatkan terus iman kita itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jaga rahasiamu dengan Allah. Engkau akan dijaga rahasiamu dari manusia. Ya, jaga rahasiamu dengan Allah, maka rahasiamu dengan manusia akan dijaga sama Allah. Maknanya apa ini? Dalam kesendirian, dalam keheningan, dalam keadaan kita jauh dari manusia, jangan melanggar Allah. Ya, dekatilah Allah. Ya, menyendirilah dengan Allah, berkholwatlah dengan Allah. Ya Bu. Makanya siapa yang menjaga kesendiriannya dengan Allah, Allah akan apa Bu? Menjaga apa rahasianya dari manusia. Kan manusia ini Bu sukanya cari kelemahan kita ya. Apalagi sekarang ini ulama-ulama dikriminalkan, ya cari alasan untuk dipenjara, untuk ditahan. Nah kalau orang itu menjaga hubungannya kepada Allah dan rahasianya itu,
Allah akan tutupin itu. Ya Bu ya? Subhanallah itu Bu. Ya. Karena pola orang-orang yang jahat selalu mencari kesalahan kita. Makanya Allah larang orang beriman apa Bu? Wala tajassasu. Tajassus itu apa Bu? Ingin tahu tentang rahasia orang lain. Namanya apa? Tajassus. Kalau bahasa modernnya namanya intelijen. Intelijen itu ngapain Bu? Cari rahasia orang. Ya, rahasia orang jauh. Nanti HP-nya disadap, ya Bu. Nanti di rumahnya diintip, ya Bu. Kelemahannya apa ini? Ngapain dia? Diikutin terus. Ya, namanya apa? Tajassus. Itu haram hukumnya. Ya, tajassus kepada sesama muslim haram hukumnya. Allah melarang itu. Di mana ayatnya Bu? Hah? Di mana ayatnya? Al-Hujurat ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Itu surat Al-Hujurat ayat berapa itu? Hah? Ayat 13 ya. Hah? Ayat 12 atau 13? Ayat 12 Bu. Ayat 12. Ya. Coba dibaca terjemahnya. Ayat 11 sampai 12? 11. Iya 12 ya. Baca Bu. Dibaca. Yang ke-12 Bu. Nah itu kesalahan orang lain itu apa Bu? Tajassus. Terus dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu mati gigit. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. makanya ibu sekalian, tajassus itu hukumnya haram kepada sama muslim. Ya. Karena setiap muslim itu punya kehormatan, nggak boleh kita intervensi. Makanya kita nggak boleh ngintip rumah orang. Kalau kata Nabi ada orang ngintip rumahmu, kamu culuk matanya, kamu nggak salah. Ya Bu. Nah larangan tajassus ini itu dalam rangka untuk menutupi keutuhan sesama muslim atau seorang muslim. Sekarang ini zamannya sudah zaman intelijen semua itu. Nah, orang semua dimata-matai dengan peralatan-peralatan canggih dan seterusnya. Ya, makanya ibu sekalian hati-hati terhadap toilet-toilet umum. Ya, kadang-kadang sudah dipasang CCTV. Padahal aurat muslimah kan harus terjaga. Tapi dia ingin buka itu auratnya. Hati-hati di hotel-hotel. Ya, makanya kalau masuk hotel matiin lampu dulu. Kalau ada yang nyala, berarti itu ada alat untuk tajassus. Ya, kalau masuk kamar matiin dulu, nanti lihat kalau ada yang nyala, berarti itu ada alat untuk memantau kita itu, tajassus. Ingin tahu aurat kita, ingin tahu apa yang kita lakukan. Ya, mengerikan sekali di luar rumah itu ibu. Nah, sekarang orang jadi merasa tidak aman. Makanya paling enak di mana? Di rumah sendiri. Ya. Bagaimana itu Allah akan menjaga orang dari kejahatan orang lain kalau dia menjaga hubungan sama Allah. Rahasiamu dengan Allah itu harus terjaga dengan baik supaya rahasiamu dengan orang tidak terbongkar, tidak terungkap. Kemudian yang ketiga, perhatikan akhiratmu. Perhatikan akhiratmu. Allah akan memperbaiki duniamu. Ya, perbaikilah akhiratmu. Allah akan apa? Memperbaiki duniamu. Banyak orang berpikirnya dunia dulu atau akhirat dulu. Hah? Orang banyak kan berpikirnya dunia dulu. Padahal harusnya enggak begitu. Allah ingatkan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah.
wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kejar dunia akhirat kamu, baru apa? Dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat lebih utama dari dunia. Nah, pola berpikir banyak orang sekarang sudah materialistik. Ya, semua diukur dengan penampilan. Dengan apa, Bu? Lihat sepatunya, lihat tasnya, lihat bajunya. Nah, apa yang dilihat? Ini apa? Mereknya branded tidak? Ya, Bu? Subhanallah. Banyak orang yang diukur penampilannya. Kalau orang itu sederhana, nggak kelihatan apa? Kemewahan dalam dirinya, kemudian kurang dapat respek. Ya, kita jangan melihat orang dari penampilannya. Makanya yang ketiga adalah orientasi utama, prioritas utama hidup adalah membangun akhirat, baru urusan duniawi. Jangan terbalik. Ya. Barakallahu itu sekedar untuk mengingatkan kepada kita betapa hubungan kepada Allah harus terjaga dengan baik, ya. Sampai lapar pun Nabi Musa laparnya siapa? Ke Allah. Akhirnya Allah bukakan pintu, diundang dia makan sama keluarga Nabi Syuaib. Habis itu putrinya mengusulkan, wahai ayahku, ambil dia jadi pegawai. Ya, kerjanya ngapain, Bu? Kerjanya ngapain, Bu? Miara kambing. Jadi para nabi itu rata-rata pengembala kambing. Akhirnya Nabi Syuaib menawarkan kepada Nabi Musa bukan sebatas jadi pegawai, jadi mantu. Ya, Bu, dari lapar kepada Allah, dia ngeluh kepada Allah. Akhirnya dikasih jalan. Buat apa, Bu? Dapat hidangan makan. Kemudian apa, Bu? Diambil mantu. Ya. Bagaimana kalau kamu, aku nikahkan dengan salah seorang putriku itu. Nah, boleh kamu pilih yang mana? Jadikan istrimu. Dengan syarat kamu tinggal di kampung ini selama 8 tahun. Kalau bisa 10 tahun lebih bagus. Dan selama itu kamu urus apa? Kambing-kambing kami itu. Gembalalah kambing-kambing itu. Bu, diterima nggak sama Nabi Musa? Hah? Ditawarin apa? Ditawarin istri. Tawarin duit aja diterima bagi istri, Bu. Bu, ditawarin istri. Istrinya siapa? Bukan sembarang perempuan. Istrinya siapa? Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Musa menerima, dinikahkan dengan seorang putrinya itu, dan namanya Nabi. Dia pilih yang mana? 8 tahun atau 10 tahun? Kan kadang-kadang kalau kamu tinggal di sini, ya, maharnya kamu mengurus gembala kami selama 10 tahun, atau 8 tahun. Tapi kalau bisa 10 tahun lebih bagus. Yang dipilih Nabi Musa yang mana, Bu? 8 tahun 10 tahun. Berarti polanya para nabi apa, Ibu? Selalu ambil yang lebih baik. Ya, Bu, ini pelajaran penting, Bu. Nah, polanya Nabi, ambil yang lebih baik. Diambil 10 tahun. Subhanallah. Hanya karena lapar, ngeluh sama Allah, Allah bukakan pintu lebih jauh lagi, Ya, Bu, dapat makanan sekaligus apa, Bu? Apa tadi? Dapat istri. Subhanallah. Berarti menikah tanpa modal. Kan luar biasa itu, Bu. Dalam kitab Man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Ya, dalam kitab itu pengarang mengatakan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Ya, kalau tadi itu kan minta sesuatu karena Allah. Sekarang Bu, meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Kalau Nabi Musa tadi apa? Meminta atau meninggalkan?
Meminta karena Allah. Dalam buku ini diceritakan siapa yang meninggalkan satu karena Allah, Allah akan ganti dia yang lebih baik. Di dalam buku kitab ini diceritakan ada seorang anak muda, ya, anak yang soleh, menuntut ilmu. Dia berangkat dari Syria, berangkat untuk haji, tapi lewat darat. Lewat darat ya. Kemudian waktu sudah di Mekah, kan biasa Bu ya, tawaf, nanti apa Bu? Sa'i, ya. Pertama datang kan tawaf, sa'i, kemudian dia jalan-jalan ke Masjid Haram itu. Qadarullah anak muda ini menemukan seonggok bungkusan yang ketika dibuka isinya emas, Bu. Dalam pikiran dia, kasihan betul orang yang membawa kehilangan barang ini. Pasti ini adalah bekal buat perjalanan dia haji. Ya Bu, karena dia udah ngambil, maka harus dicari sampai ketemu Ibu. Ya Bu, jadi di Mekah dan di wilayah aman, kalau menemukan sesuatu harus kita pegang sampai ketemu Ibu, atau serahkan kepada pejabat atau petugas yang akan mencari siapa pemilik barang itu. Ya, teman saya cerita waktu dia di Gasim, wilayahnya Syekh Muhammad Al-Utsaimin, itu pernah menemukan gelang emas di jalanan. Dia datang ke Syekh Al-Utsaimin, "Ya Syekh, saya tadi waktu ke sini menemukan gelang emas. Gimana caranya ini? Menurut hukum Islam gimana? Karena kamu telah ambil gelang itu, setiap Jumat kamu berdiri di masjid sana, kamu mengumumkan siapa yang kehilangan gelang emas, silakan nemuin saya." Kata teman saya, kerjaan amat. Ya Bu, akhirnya dia balik lagi, ditaruh lagi di tempat yang jatuh itu. Kalau kamu tidak bisa mengumumkan di depan masjid itu sampai ketemu siapa pemiliknya, maka kamu jangan ambil barang itu, letakkan di tempatnya semula. Bu, dia balik, dia taruh lagi Bu, sampai ketemu pemiliknya itu. Ya Bu, ini namanya apa? Luqata, bukan milik kita. Larang sekarang jalannya ningluk-ningluk, ngapain? Cari barang hilang. Tapi punya orang, barangkali punya orang jatuh, ya itu luqata, itu bukan milik kita itu. Ya Bu, lihat anak muda ini, dia kasihan sama yang pemiliknya. Mana ini orang? Ya Bu, akhirnya dia cari gak ketemu. Besoknya dia keliling lagi di Masjid Haram. Lah sak Masjid Haram itu kan orangnya banyak. Ya Bu, dia cari terus sampai berhari-hari, ada ketemu bapak-bapak yang kusut, kasihan. Dia sambirin, "Assalamualaikum, Bapak kayaknya ada masalah, kok kelihatan sedih gitu." "Iya Nak, saya itu kehilangan bekal saya emas dalam satu bungkusan gitu." Nah, dia tandanya ini orang yang pemilik. "Gimana bentuknya Pak?" "Begini, persis yang ada di tangan dia." "Ini Pak." "Ya Allah, malaikat dari mana kamu Nak?" Kata dirangkul itu anak sama Pak ini, karena senang kembali perhiasannya. Ya Bu, akhirnya diserahkan sama dia. Bapak ini mau ngasih sesuatu. Enggak Pak, saya nggak mau apa-apa. Assalamualaikum, ditinggal sama anak muda ini. Ya Bu, nah Bapak ini kan terkesan banget, mukanya anak ini ingat terus Bapak ini. Ya, sampai haji selesai, pulang dia. Anak muda itu juga ketika hari selesai dia pulang. Nah, perjalanan ke kampungnya masuk malam, di tengah jalan itu banyak masalah kalau malam kan, ya binatang buas, ya mungkin perampok kan. Akhirnya dia mampir ke satu desa, sholat maghrib di situ, ya sambil menunggu besok terang baru lanjutkan perjalanan. Qadarullah pas maghrib di masjid itu imamnya sakit, nggak keluar imamnya. Nah, pengurus masjid itu melihat siapa yang jadi imam ini. Imamnya lagi sakit. Lihat anak muda ini kelihatan orang soleh, akhirnya dia juga jadi imam. Ya, silakan jadi imam. Kita imamnya lagi sakit, nggak keluar kan.
Jadilah imam. Ternyata suaranya emas itu. Suaranya enak. Dan jamaah terkesima dengan apa? Bacaan salatnya itu. Senang mereka. Akhirnya waktu salat Isya dia lagi disuruh jadi imam. Dia tamu. Tapi mereka sedih. Yang pengurus ini. Karena imamnya tetap nggak keluar karena sakit. Akhirnya mereka berembuk, gimana kalau anak muda ini kita tahan sampai imam kita kembali sembuh jadi imam. Akhirnya dia ajak berunding, nih kita pengurus kalau bisa minta adik tinggal di sini dulu sampai imam kita sembuh, karena kita nggak punya imam. Oh ya, nggak apa-apa, saya tungguin. Ya, akhirnya berhari-hari dia berada di masjid itu menggantikan imam yang sakit. Ya, namun yang ditunggu gak kunjung datang malah mati. Imamnya meninggal dunia. Ya Bu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya bingunglah pengurus ini. Ya, hanya diurus itu imam sampai kuburan meninggal. Akhirnya mereka berunding. Gimana caranya supaya anak muda ini kita tahan di kampung ini? Kita nikahkan aja dia. Ya. Dengan siapa? Dengan anaknya imam. Ada anak imam, ada anak putri. Ya, akhirnya setuju pengurus yang lainnya. Akhirnya mereka mendatangi anak muda ini. Ya, imam yang kita tunggu malah meninggal. Sementara kita nggak punya ganti. Gimana dengan musyawarah dengan pengurus semuanya, kita sepakat kita ingin mau menawarkan kepada Anda untuk menikahi putrinya imam, supaya Anda jadi imam di masjid kami. Karena ini demi kemaslahatan, hanya dia terima, anak muda ini terima ini. Ya, hanya mereka mendekati keluarga perempuan, mereka pun menerima, hanya dinikahkan. Ya, setelah menikah, masuklah ke kamar. Ya Bu, Ibu waktu nikah masuk ke kamarnya pertama kali ngapain Bu? Pengantin baru nih, ngapain Bu? Salat 2 rakaat. Ya Bu, salat 2 rakaat, bersyukur kepada Allah dikaruniai suami. Kalau itu yang lalu nggak terjadi, nanti diulang lagi Bu. Ya, nah itu dia salat 2 rakaat, assalamualaikum, lihat istrinya juga ikut salat. Kemudian dia samperin, kemudian apa Bu? Pegang kepalanya. Ya, dulu ibu udah dipegang kepalanya sama suaminya. Kalau belum, nanti malam suruh pegang kepalanya Bu. Ya Bu, suruh doain lagi Bu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Itu doanya Ibu. Tadi doain, udah mereka jadi suami istri. Akhirnya ngobrol lah. Gimana cerita ayahmu kok sampai meninggal? Kami nungguin. Iya begini. Jadi ayah ini baru pulang haji. Dia terkesan banget itu akhir hayatnya dengan pemuda yang menemukan barang hilangnya. Karena dia punya bekal, jatuh, ketemu sama anak muda itu, dia sedih sampai ketemu, dia seneng banget. Ketika pulang itu yang banyak diceritakan oleh ayah kita. Kaget laki ini. Kamu tahu nggak? Siapa laki yang menemukan barang ayahmu itu? Nggak tahu. Itu aku. Aku yang menemukan itu. Barangnya begini-begini kan? Bentuknya, oh iya benar. Itu dia. Itu aku yang menemukan. Masya Allah, tambah dirangkul sama istrinya. Ya Bu. Kemudian emasnya itu diserahkan kepada suaminya. Karena kamu sekarang udah menjadi suamiku, ini emas buat kamu. Bu, dapat apa? Dapat apa Bu? Dapat emasnya, dapat apa Bu? Luar biasa. Ya. Makanya ini menjadi pelajaran penting. Selama kita meninggalkan karena Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik. Ya saya ini udah diminta sama lelaki sekian banyak, udah 3 kali. Masa menolak melulu? Ya kenapa kamu menolak? Karena dia bukan orang soleh. Dia nggak jaga subuhnya,
dia kemudian jauh dari Allah, saya menolak karena dia bukan orang yang pas untuk menjadi suami saya, karena dia bukan orang soleh. Kamu akan diganti sama Allah yang lebih baik. Sabar. Dia nanti jadi janda, jadi perawan tua. Gak usah takut. Kalaupun nggak dapat di dunia, nanti dapat di mana? Di surga. Ngapain takut? Jadi hidup ini nggak perlu jadi beban, ya. Barakallahu, makanya ibu sekalian, ini penting ya. Nah, apa kabar akidahmu? Harusnya apa, Bu? Selalu terkait dengan Allah. Itu penting, Ibu ya. Nah, makanya selain kaitkan kalbu kita selalu dengan Allah. Kenapa, Ibu? Di dalam Asy-Syura ayat 88-89, ya, Asy-Syu'ara, dalam surat Asy-Syu'ara 88-89, Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu apa maknanya, Bu? Coba dibaca terjemahnya. Asy-Syu'ara ayat 88-89. Ya, Bu, pada hari manusia menghadap Allah nanti di akhirat, udah nggak ada harta lagi, nggak ada arti lagi harta dan anak itu, Bu. Ya, la yanfa'u malun wala banun. Harta dan anak sudah nggak ada gunanya lagi, Bu. Ya, Bu, masing-masing menghadap Allah dengan kalbu yang selamat. Apa ini kalbu yang selamat? Kalbu yang selalu terhubung dengan Allah. Kalbu yang jauh dari syirik, kalbu yang tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, kalbu yang selalu tunduk kepada Allah. Subhanallah. Kalau kalbu ini polanya begini, dia selalu dekat sama Allah, dia selalu tunduk kepada Allah, selalu dicocokkan kemauannya dengan kemauan Allah. Ya, Bu, dia jauh dari segala yang melanggar Allah. Ini kalbu yang selamat, kalbu yang sehat. Bukan mensana in corpore sano. Itu apa itu? Mensana in corpore sano, dalam badan yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Nggak ada cerita preman-preman itu, banyak penjahat-penjahat itu badannya sehat tapi jiwanya rusak. Justru dalam kalbu yang sehat terdapat badan yang sehat, ya, Bu ya. Itu ayatnya, Ibu. Makanya ini yang harus kita bawa, karena ini yang akan dipertanggungjawabkan sampai di depan Allah. Bagaimana kalbumu itu? Makanya payah dulunya orang dari mana, Bu? Dari kalbunya. Ya. Ini yang harus kita rawat nih. Jangan sampai kena aliran sesat. Jangan sampai kena apa, Bu? Hawa nafsu, godaan setan. Timbul keinginan-keinginan yang negatif. Kenapa? Kalbunya sudah bergeser dari Allah. Jelas, Bu? Makanya dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, Allah ingatkan, kalau nanti kamu di akhirat, yang berarti bagimu ketika kamu membawa kalbu yang selamat, yang sehat ini. Tapi di dunia hati-hati kamu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya, surat apa? Al-Munafiqun ayat yang keberapa, Bu? Yang ke-9. Itu Allah ingatkan di dunia. Kalau tadi apa, Bu? Allah sadarkan kepada akhirat kita, Bu ya. Sekarang hati-hati kamu di dunia. Kenapa, Ibu? Dibaca terjemahnya Al-Munafiqun ayat 9. Ya.
Al-munafiqun. Bukan. Para beriman? Mana, Bu? Nggak dengar? Ya? Jangan apa? Itu kan? Wahai orang beriman, jangan sampai hartamu dan anakmu menyebabkan kamu lalai kepada Allah. Ya, Bu. Sekarang orang karena lalai sama Allah korupsi dia. Ya, Bu. Karena dia lalai kepada Allah, anaknya disekolahkan sekolah-sekolah yang tidak kaitan dengan agama. Itu lalai kepada Allah. Bu, berapa banyak orang rusak karena hartanya, berapa banyak orang rusak karena anak-anaknya. Ada seorang bapak cerita sama saya, seorang pejabat. Ya, saya ngajar dia. Pejabat itu cerita sama saya, dia sekolahkan anaknya ke Australia. Bangga, anakku sekolah di Australia. Ya, Bu, pada waktu dia libur, dia berangkat ke Australia, ngunjungin anaknya yang sekolah di sana. Sampai kepada apartemennya, dia ketok pintu, yang bukain perempuan bule. Loh, nggak kenal, nggak apa. Mana fulan anakku ada di dalam. Bapak siapa? Saya ayahnya. Akhirnya dia masuk, keluarlah anaknya. Bapaknya langsung protes. Siapa nih perempuan? Kata anaknya, urusan apa dengan ayah? Ya, saya tinggal kumpul kebo sama perempuan ini. Kaget ayahnya. Saya sekolahkan kamu ke Australia bukan untuk perilaku yang bejat seperti ini. Ya, kamu supaya cari ilmu, bukan tinggal kumpul kebo seperti ini. Marah ayahnya. Kalau ayah nggak senang dengan perilaku saya seperti ini, ayah keluar dari sini. Diusir sama anaknya. Sakit hati itu ayah. Jangan salahkan anakmu, karena kamu telah menempatkan anakmu yang salah. Ya, subhanallah. Makanya jangan bangga anakmu yang dikirim ke negeri kafir itu. Belum tentu benar anak-anak itu. Makanya kalau mau dikirim ke sana, harus kuat dulu agamanya ini. Kalau bisa dihafal Quran, kuat agamanya, baru boleh. Kalau tidak, jangan. Nanti anakmu jadi korban di sana. Tuh lihat nih, kumpul kebo sama orang bule juga. Na'udzubillah min dzalik. Rugi amat orang tua seperti itu. Nyesel dia. Makanya bagus sekalian, ini jangan sampai anakmu atau hartamu memalingkan kamu dari Allah. Maka gunakan hartamu dan anakmu untuk mendekatkan kepada Allah, bukan malah jauh dari Allah, bukan malah melanggar Allah. Ya, la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu menyebabkan kamu jauh dari Allah, terputus hubunganmu dengan Allah. Kalau itu terjadi, maka sungguh kamu akan menjadi orang yang merugi. Makanya ibu sekalian, Allah bilang apa? Wabtaghi fima ataqallah. Gunakan Allah yang telah memberikan kepadamu. Apakah harta, apakah anak, apakah jabatan, apa saja ya Allah berikan kepadamu untuk apa? Ad-darul akhirah, untuk membangun akhiratmu. Baru wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa duniamu. Jadi apa saja yang kita miliki, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, kalbu kita, harta kita, anak kita, apa saja yang kita miliki, berdayakan untuk akhiratmu. Karena itulah yang akan bermanfaat buat dirimu. Jelas itu? Nah, inilah yang harus kita selalu ingat Bapak Ibu sekalian, supaya kita selamat akhirat kita. Karena jangan sampai kita hidup sebentar nanti rugi selama-lamanya di sana. Ya. Kemarin kami bersama dengan seorang jenderal bintang 3 yang sudah kembali kepada Allah. Ya, dia ikut ceramah menyampaikan apa artinya bintang-bintang ini kalau kita jauh dari Allah. Ya,
Jangan lupa ini hanya sebentar saja. Kembali lagi kita kembali kepada Allah. Makanya saya tidak mau, kata dia, rugi akhiratnya hanya sebentar untuk dunia saja. Alhamdulillah, bagus. Sudah kembali kepada Allah. Nah, bagaimana kita juga semuanya bagaimana supaya selamat dunia ini, akhirnya apa Bu? Kembali kepada Allah dengan membawa kalbu ya Bu yang selamat, yaitu kalbu yang terlalu terhubung dengan Allah SWT. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita sekalian. Aku lupa hadza wa astaghfirullah walakum, karena saya ada tugas lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, diberikan husnul khatimah, dikumpulkan semua ke dalam surganya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا